Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Siti Nuroh dengan NIM 2301036, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dalam Quran Surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19, kita bisa melihat bagaimana sosok Luqman tampil bukan hanya sebagai orang bijak, tetapi juga sebagai pendidik sejati yang sangat peduli terhadap akhlak, iman, dan masa depan anaknya. Dari sini, Luqman bisa sekali dijadikan contoh bagi para guru atau orang tua zaman sekarang yang sedang berjuang mendidik generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman. Pertama-tama, kalau kita perhatikan isi dari ayat-ayat tersebut, terutama saat Luqman menasihati anaknya, kita bisa melihat bahwa caranya itu sangat lembut tetapi tetap tegas. Misalnya di Quran Surat Luqman ayat 13, yang artinya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar." Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa Luqman itu memulai pendidikan anaknya dari hal yang paling dasar dan paling penting dalam Islam, yaitu tauhid. Beliau mulai dari memanggil anaknya dengan kata "Ya Bunayya", yang artinya "Wahai anakku yang tercinta". Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan emosional dan komunikasi yang baik itu penting sekali dalam proses pendidikan. Nah, selain itu, kalau dilihat dari ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 14 sampai dengan ayat 19, Luqman itu tidak hanya menekankan keimanan, tetapi juga akhlak dan sikap hidup. Misalnya, beliau mengajarkan pentingnya bersikap rendah hati atau tidak sombong, berbicara dengan sopan, dan berjalan dengan tidak angkuh. Bahkan dalam ayat 18 sampai dengan 19 disebutkan, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah keledai." Nah, ini memberi pelajaran bahwa menjadi pribadi yang baik itu harus tercermin dari cara berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Nah, kalau kita tarik pelajaran dari karakter Luqman ini ke konteks pendidikan sekarang, bisa dibilang kita itu butuh sekali figur pendidik seperti beliau. Nah, di zaman modern ini, banyak guru atau orang tua yang terlalu fokus ke nilai akademik, hafalan, atau target kurikulum. Tapi kadang juga lupa membentuk karakter dan hati anak didik. Padahal dalam Islam, pendidikan itu bukan hanya soal otak saja, tetapi juga soal hati dan perilaku. Nah, Luqman mengajarkan kita bahwa pendidikan itu harus dimulai dari nilai, akhlak, dan hubungan yang sehat antara pendidik dan anak. Tapi tentu saja, jadi pendidik di zaman sekarang itu mempunyai tantangan yang besar. Misalnya, guru sekarang dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang super cepat, siswa yang lebih kritis, dan kadang terlalu terpapar budaya luar yang jauh dari nilai-nilai agama. Belum lagi bahan administrasi guru yang kadang membuat mereka itu tidak punya waktu cukup untuk benar-benar mengenal siswanya secara personal. Nah, disinilah sebenarnya letak tantangan sekaligus kritiknya. Sistem pendidikan kita kadang terlalu birokratis, terlalu banyak aturan, dan orientasinya ke nilai atau sertifikat. Nah, akibatnya ruang guru untuk menjadi pembina karakter malah menjadi makin sempit. Padahal nilai-nilai yang dibawa Luqman itu justru yang paling relevan
untuk menghadapi krisis moral yang sering kita lihat sekarang. Contohnya dari bullying, kekerasan di sekolah, sampai krisis identitas remaja. Nah, singkatnya, karakter Lukman itu bukan hanya sekedar inspiratif saja, tetapi juga realistis untuk dijadikan role model, asal kita mau belajar dan menyesuaikannya dengan konteks saat ini. Jangan sampai pendidikan kita itu cuma menghasilkan orang pintar saja, tetapi tidak bijak. Karena seperti kata Lukman, yang paling utama itu adalah tauhid dan akhlak yang baik. Dan pendidikan yang tidak dimulai dari hati itu tidak akan sampai ke hati.